Surabaya menyimpan sebuah babak sejarah kelam sekaligus kompleks tentang tubuh, moral, negara, dan agama. Di tengah padatnya pemukiman Putrajaya, pernah berdiri lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Gang Doli. Gang Doli yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putrajaya, tumbuh sejak era Orde Baru. Pada masa itu, lokalisasi berkembang pesat seiring kebutuhan penataan sosial. Orde Baru itu ada lokalisasi di Surabaya, kan ada beberapa setting lokalisasi. Tapi masyarakat itu mengenalnya adalah Doli. Bahkan Doli itu kan dulu menjadi tempat wisata ya. Setiap orang ke Surabaya mau melihat pelacuran, karena Doli itu seperti Thailand ya, kayak akuarium. Jadi perempuan tuh dipajang dengan pakaian seksi, apa-apa tinggal orang nanti memilih. Nama Doli berasal dari seorang perempuan bernama Advenso Dolores Chavit yang membuka rumah pertama di lorong sunyi ini pada akhir tahun 60. Dari satu pintu yang selalu menyala di malam hari, orang-orang mulai menyebut tempat ini Gangnya Doli. Sebuah nama pribadi yang perlahan berubah menjadi identitas sebuah kawasan, Gang Doli. Pada malam 18 Juni 2014, sebuah era di Surabaya telah berakhir. Lokalisasi Doli yang beroperasi sejak 1967 resmi ditutup oleh pemerintah kota demi menghilangkan lokalisasi dan mencapai transformasi menjadi ruang produktif. Ini udah ada dulu Sal, ininya. Ganti sama Bu Risma ini. Oh ini ganti Bu Risma. Diganti. Dulu awalnya apa? Bangunan gitu. Bangunan. Oh. Asma yang buat berarti. Apa kok diganti rumahnya? Tapi menurut Anda yang sering di sini itu apa namanya, kepake nggak ini Sal? Kurang tahu ya. Tapi kalau dulu untuk pertama-tama kepake sih. Untuk sekarang gimana? Kurang ya. Soalnya kurang diramu sama pemerintah juga. Kalau menurut saya ditutup itu malah akan menimbulkan masalah baru. Ya, 10.000 dah. 10.000. Jadi baru-baru ini dong Pak, begini dulu. Oh, udah lama Mas. Doli ini sih udah lama. Penutupannya itu ngaruh ke penjualan, Mbak? Ngaruh ke penjualan? Ya, pengaruh Mas, pengaruh semua. Parkir-parkir di sini pengaruh semua. Nah, masalah barunya ini di mana akhirnya tempat-tempat untuk prostitusi itu malah makin tidak terlihat, dan para pelaku ini akan beralih ke tempat lain, bahkan mungkin bisa menyebar. Menyebarnya gimana? Bisa kita lihat fenomena sekarang, banyak aplikasi-aplikasi online, aplikasi chatting biasanya, aplikasi chatting yang digunakan untuk berkomunikasi, jadi tempat untuk menjajakan prostitusi tersebut. Nah, dikaitkan dengan Doli, ada hasil riset Cahyo Purnomo menulis tentang Doli. Dia menggunakan teori fungsi. Jadi dikatakan bahwa sebuah tempat itu selalu butuh got pembuangan. Jadi lokalisasi itu dilihat sebagai got pembuangan hasrat seksual laki-laki. Kalau tidak ada got pembuangan ini, maka akan terjadi pemerkosaan pada perempuan. Ini satu teori. Menurut saya ini pandangan saya. Ini adalah langkah yang tepat. Karena saya yakin pemerintah bukan hanya sekedar dengan gelap mata menutup semua hanya untuk masalah moralnya. Tapi saya melihat ada sisi lain di mana mereka dipaksa untuk bekerja yang benar. Jadi dikasih jalan keluar juga ya Coach? Betul, mereka bukan jalan keluar aja sih, tapi kan kadang gini, kadang kalau cuma hanya dikasih pilihan, belum tentu orang itu mau. Yeah. Tapi dengan ditutup ini memang dalam tanda kutip memaksa mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi karena mereka tidak punya pilihan, jadi mau tidak mau mereka harus bekerja dengan benar. Betul kan? Adalah utopia kalau ingin meniadakan pelacuran. Karena usahanya banyak ya, dikasih pesangon, memang diperlakukan manusiawi ya. Ada uang berapa juta gitu, untuk apa gitu. Tapi apakah mereka akan berhenti menjadi pelacur? Jawabannya adalah tidak. Pelacuran tetap, kemudian terjadi pelacuran
diam-diam. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini kita lagi ada di Doli. Cuman kalau dari tadi kita udah tunjukin itu nggak ada tanda-tanda keaktifan. Kita tidak tahu apakah memang masih aktif atau tidak. Tapi di sini benar tidak ada terlihat apa-apa. Cuman kita bakal still mencari tahu lagi lebih lanjut. Jadi stay tune. Alih-alih menemukan prostitusi, kami menemukan fakta bahwa hingga hari ini, aksi penolakan penutupan lokalisasi masih dapat dilihat melalui spanduk dan tulisan yang menjadi simbol adanya protes terkait penutupan Gang Doli. Sebetulnya negara tidak boleh intervensi di dalam soal seksualitas itu. Tapi karena kita bukan negara agama, juga bukan sekuler, maka memang membicarakan seks itu penting. Tapi dimensi keadilannya penting. Tubuh suatu individu tidak sepenuhnya milik diri sendiri bila dilihat dari penutupan Gang Doli yang berakar dari moral, agama, dan stigma masyarakat. Jadi memang sebenarnya pandangan seseorang, selanjutnya status sosial, dan juga nanti yang dikonstruk secara sosial itu sangat mempengaruhi termasuk tubuh kita. Tubuh kita itu sebenarnya kalau menurut saya setuju, itu sangat diatur oleh sosial. Karena kita nggak bisa lepas dari pandangan orang. Kalau perempuan menjadi ibu rumah tangga, kemudian dia menjadi ibu, itu dimuliakan di kebudayaan kita. Tapi kalau tubuh itu dilakukan di luar perkawinan, di luar itu dipersoalkan terutama untuk wanita. Jadi politik tubuh ini yang menurut saya perlu masalahnya perlu diselesaikan supaya terjadi keadilan. Saya percaya sebetulnya edukasi yang benar itu bukan bagaimana tubuh kita ini milik siapa, no. Yang lebih penting esensi adalah kita manusia, siapapun kita, apapun keyakinan kita, apapun agama kita, kita harus sadar bahwa tubuh ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Itu esensi. Entah itu nanti mau dilabeli apa, suku apa, ras apa, dari pemerintah atau apapun milik. Selama kalau esensinya tidak benar, mau dilabeli apapun pasti akan rusak. Itu menurut pandangan saya. Itu pegawainya itu adalah ibu kos yang punya kos-kosan. Nah, yang punya ibu kos itu kenal sama yang kerja di Doli atau yang dulunya pernah sempat dipakai. Ya, hari ini kita akan kembali melakukan interview. Kali ini berinterview bersama seorang mantan pegawai di daerah lokalisasi. Beliau sudah pensiun dan kita ingin mendengarkan kisahnya dia. Umur saya sekarang 44 tahun. Ya, karena apa ya? Satu, ekonomi. Yang kedua, kita kan sudah cerai. Tidak ada suami. Untuk menafkahi anak-anak, kalau saya bekerja, apa? Nah, ya kadang sih nggak pilih sih kerja kayak gini. Tapi gimana lagi ya? Karena tuntutan hidup itu aja. Karena itu kan ketidakadilannya kan bahwa karena dia nggak punya duit, ingin bertahan hidup, ingin menghidupi anaknya karena dari cerai atau apa, itu negara tidak menyediakan pekerjaan dan membuat mereka terdidik. Nah, karena itu kan kalau mereka menjual tubuhnya untuk mengatasi kemiskinan, apakah itu sebuah kesalahan? Kalau menurut saya tidak, karena didorong oleh untuk bisa bertahan hidup. Menurut saya tetap salah. Hal yang keliru untuk dilakukan. Kenapa? Karena begini. Ini muncul di hati saya. Saya yakin dan percaya semua manusia normal, kalau ditanya apakah mereka ingin terjun dalam dunia seperti ini, saya yakin 1000% mereka pasti tak mau.
Kenapa? Karena tubuh kita itu didesain oleh Tuhan untuk tidak berada di area. Bener ya. Ya iya memang menangis, rasanya batin ini nangis. Karena apa? Tuntutan ekonomi. Kalau nggak kerja terus gimana? Ya capek kerja kayak gini terus. Pengennya sih kalau ada modal usaha sendiri. Nggak pengen kerja kayak gini lagi gitu loh. Capek, yang pasti itu capek. Pulang subuh gitu kan. Yang kita tuntut kan meskipun tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya, tapi bagaimanapun kan tetap menjadi bagian dari kita juga milik ya. Tapi pada perempuan tuh enggak. Itu yang bagi saya yang paling penting itu adalah keadilan dan bagaimana mereka itu dilihat sebagai manusia yang juga punya hak atas tubuh. Tapi kalau dari pihak keluarga saya bilangnya kerja itu nggak mungkin kan kita ngomong kalau kerja itu. Belajarlah untuk tidak menormalisasi. Oke, nasi sudah menjadi bubur. Oke, sudah pernah melakukan. Oke, sudah sering melakukan. Tetapi hal yang menjadi rusak adalah ketika kita menganggap itu semua normal. Kita masih punya pilihan yang kedua kok, untuk bisa menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Kita punya pilihan untuk bertobat. Mudah-mudahan ada kerjaan lah. Ya, nggak seperti ini lagi maksudnya. Buka usaha apalah untuk yang kerja malam. Iya, biar nggak kayak gini lagi. Tapi kan belum ada modal itu aja. Kalau ada modal pasti berhenti semua. Iya. Memang kadang kita harus membongkar hal-hal yang tabu. Membongkar hal-hal yang tabu ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk dipelajari lebih mendalam. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu menurut saya itu nggak bisa dilarang. Kadang semakin dilarang, semakin diikuti, semakin dilanggar, malah semakin ingin tahu. Makanya kalau menurut saya dengan cara memberikan konsekuensi. Maksudnya adalah kamu melakukan ini, dampaknya ini loh. Dan tergantung juga peran yang membicarakan hal tersebut. Kalau misalnya kamu tahu dari orang tua, itu sosialisasi pertamamu, masa kamu lebih percaya dengan orang lain. Begitu pula dengan guru, begitu pula dengan dosen. Itu makanya harus ditanamkan sejak dini pendidikan seks, dan coba kita bongkar yang tabu, kita kaji secara edukasi biar lebih mengerti dan tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu penting baik perempuan maupun laki-laki. Kalau tidak ada pendidikan seks dan seksualitas kesehatan reproduksi, maka anak ini belajar dari sebayanya, teman-temannya, dari pengetahuan yang tidak benar, dan itu berbahaya. Dan sekali terjerumus ya kayak pelacur itu, udah dia ngangkatnya akan sulit. Jadi jangan remehkan soal seks, karena ini yang akan menentukan masa depan manusia atau yang bersama. Karena itu carilah ilmu yang akan menjadi sikap perilaku yang membawa dia menjadi lebih bahagia.